Rahayu, selamat berjumpa lagi. Kadang kita kembali pada video Jakarta Lead. Kali ini kita memasuki episode yang ke-123. Jadi melanjutkan pembahasan pada episode yang kemarin, yaitu prolog mengenai Roh Suci. Kali ini kita mencoba ingin menyelami lebih dalam lagi bagaimana keberadaan Roh Suci ini di dalam diri kita. Terkadang seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa Roh Suci ini menjadi penuntas di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga pada saat kita itu diberi karunia atau diberikan Roh Suci tersebut, sehingga keadaan apapun yang berada di dalam kehidupan kita yang selama ini mungkin berseberangan dengan kehendak Gusti, maka dengan sendirinya akan hilang, karena tetap akan dimenangkan kekuatan kemurnian yang berasal dari Gusti sendiri. Jadi gambarannya demikian perkataan, sehingga tidak mungkin pada saat kita itu dihadiri atau diberikan Roh Suci di dalam kemanusiaan kita, tapi tiba-tiba Roh Suci ini tidak merubah apapun di dalam perilaku kita, ya. Jadi sifat dari Roh Suci ini menuntaskan, menyelesaikan, sebagai penutup di mana kita itu sudah dianggap selesai dan dianggap layak untuk disatukan di dalam rencana Gusti sendiri. Nah, jadi gambarannya menjadi sangat berbeda pada saat kita itu dihadiri atau memiliki Roh Suci, tetapi kita masih bisa berbuat jahat, ya. Seolah-olah Roh Suci ini tidak berdaya dengan hal-hal yang sifatnya kegelapan. Kesucian Roh Suci yang berasal dari Allah sendiri tentu saja akan memiliki yang tidak terbatas. Kekuatan-kekuatan jahat pasti akan tidak mampu untuk melawannya. Dengan demikian, seperti yang sudah saya jelaskan, memang Roh Suci ini menjadi roh yang menuntaskan seluruh perjalanan kehidupan kita, di mana tubuh kita itu yang selama ini terdiri dari banyak roh, ya, yang selama ini sudah saya sampaikan di dalam video-video sebelumnya. Itu ada 8 roh yang sudah saya sampaikan, ya. Ya, roh satu sebagai roh penuntas ini disebut Roh Suci. Jadi Roh Suci ini sebenarnya di dalam prosesnya kita sebagai manusia mungkin berkewajiban untuk memperjuangkan supaya kita menjadi layak. Kelayakan kita untuk menerima Roh Suci ini tentu saja kita harus selaras dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita harus dipenuhi dengan perbuatan baik. Nah, selama hidup kita tidak boleh bosan untuk berbuat baik dimanapun juga. Nah, ini upaya kita untuk bisa diberikan rahmat, diberikan belas kasih, diberikan Roh Suci oleh Gusti di dalam kehidupan kita sebagai anugerah atas perjuangan kita. Jadi pada saat kita di dalam perjalanan kehidupan ini kita mengabaikan tuntunan dari Gusti, entah itu lewat budi, entah itu yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang lain mengingatkan kita, bahkan kita melakukan proses dan berjumpa dengan Gusti di dalam kemanusiaan kita sendiri dan kita tetap mengabaikan, ya, maka tentu saja sebagai dalam kemanusiaan kita susah untuk berharap bahwa kita itu akan diberikan anugerah Roh Suci tersebut, ya. Namun kita juga meyakini bahwa
Tuhan kita, Allah kita ini juga Allah yang memiliki pertimbangan, memiliki kebijaksanaan, dan memiliki kewenangan, sehingga bisa juga kita mendapatkan belas kasih. Belas kasih ini atas segala perjuangan kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan atas segala perbuatan-perbuatan kita yang mungkin belum sempurna, yang mungkin belum usai, sehingga kita diberikan pengampunan di sana, dan akhirnya kita dimurnikan, ya, dimurnikan, kita disucikan, supaya kita bisa nyawiji dengan Gusti, entah di suatu tempat, entah dalam bentuk apa. Nah, jadi kadang sesuatu yang suci yang telah hadir di dalam kehidupan kita tentu saja akan membuat kita itu akan selalu dan selamanya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat lagi, jika itu kita memang benar-benar sudah dianugerahi oleh Roh Suci. Namun kalau saat kita ini masih baru mendapatkan anugerah 8 roh yang sudah saya jelaskan pada episode-episode selanjutnya, bisa saja kita masih bisa berbuat tidak baik, bisa saja kita masih bisa berbuat jahat. Karena apa? Kita memiliki jiwa di mana jiwa kita ini bisa mengendalikan pikiran, bisa mengendalikan perbuatan kita, manakala jiwa itu dipengaruhi oleh roh jahat. Nah, sehingga kendati pun kita dipenuhi dengan 8 roh yang ada di dalam tubuh kita, namun kalau kita belum mendapatkan anugerah Roh Suci ini, tentu saja kita masih sangat mungkin untuk bisa jatuh di dalam kesalahan, sangat mungkin kita masih bisa tidak sesuai dengan harapan Gusti sendiri. Nah, demikian berkata, jadi tentu saja upaya kita supaya kita itu bisa mendapatkan anugerah Roh Suci tersebut, ini sebagai apa, katakanlah hasil dari perjuangan semasa kita mengembara di dalam kehidupan ini, ya tentu saja kita harus berjuang selalu berbuat baik. Perbuatan-perbuatan baik ini memang harus kita upayakan, karena itu berasal dari budi sendiri yang selama ini kita pahami sebagai sang panuntun di dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga dipahamkan lewat agama kita masing-masing yang telah memberikan tuntunan-tuntunan berdasarkan ajaran-ajaran yang ada di sana. Namun budi tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Budi selalu membimbing kita walaupun kita sering mengabaikan. Nah, terkadang di sini kita memang memiliki kewajiban untuk berjuang berbuat baik selama hayat kita, sehingga nanti yang disebut Roh Suci ini sebenarnya memang hak sepenuhnya dari Gusti, hak sepenuhnya dari Tuhan untuk diberikan kepada kita. Nah, dan ini tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipaksa-paksa. Jadi kita selalu mengupayakan perbuatan baik, entah nanti seperti apa bentuknya, entah itu seperti apa nanti kebijakan Gusti terhadap perjuangan kita. Nah, namun di sini saya ingin menandaskan, ingin memahamkan bahwa Roh Suci adalah roh yang menuntaskan seluruh perjalanan kehidupan kita di dalam laku, di dalam rangka kita itu memurnikan jiwa. Nah, jadi keberadaan Roh Suci ini akan menghalau kekuatan-kekuatan jahat kita yang bisa membuat kita itu jatuh lagi. Sekali kita dinaungi oleh Roh Suci, maka
roh suci ini akan bersemayam, akan tertanam dan akan menjadi kekuatan yang mana kita sudah tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan gelap lagi. Karena kekuatan gelap lagi itu tidak akan pernah bisa memenangkan kekuatan kemurnian, keilahian yang memang muncul dari Gusti itu sendiri. Nah, jadi roh suci ini benar-benar merubah hidup kita. Nah, tentu saja nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang lain di mana nanti bisa akan lebih dipahami lagi bagaimana kita seharusnya yang selama ini kita memahami dengan kesederhanaan kita. Lalu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita siapkan supaya kita ini nanti bisa diberikan anugerah tersebut tanpa kita membawa serta pamrih kita. Ya, disinilah perkadang kuncinya pada saat kita itu meyakini, mengimani Gusti dengan tulus dan ikhlas. Kita tidak berharap apapun, entah itu di dalam bentuk bahwa suatu saat itu ada surga, ada tempat-tempat yang indah. Sama sekali budaya Jawa tidak mengarah di sana. Budaya Jawa itu hanya mengajak kita untuk selalu rajin berbuat baik, ya, dan semuanya itu kembali pada purba wasiso dari Gusti sendiri. Ya, orang Jawa selalu memahami bahwa dirinya adalah manusia yang lemah, manusia yang masih memiliki banyak kesalahan. Oleh sebab itu banyak tuntunan di dalam lagu Jawa itu, semasa kita ini bisa menemukan banyak kesalahan di dalam diri kita, ya, menemukan kesalahan di dalam diri kita, bukan kesalahan di dalam diri orang lain, maka kita tergolong manusia-manusia yang pintar, manusia-manusia yang dekat sekali dengan jalan kita untuk berpulang. Sehingga dengan demikian kita mengetahui harus bagaimana kita akan memperbaiki kehidupan kita ini, sehingga hal tersebut akan menjadi mudah. Dan akhirnya atas perjuangan kita untuk selalu mendekatkan diri, menyelesaikan tugas peran kita itu, walaupun tidak sempurna, walaupun tidak usai pun, dengan purba wasiso Gusti kita diberikan pengampunan. Atas dasar perjuangan kita, atas usaha kita, itulah sebenarnya menjadi kunci di mana kita akhirnya dimurnikan, kita akhirnya disucikan. Nah, sehingga kita telah usai, kita telah sampai pada tujuan kehidupan kita, nunggal dari siji nyawiji dengan Gusti. Nah, kalau sudah nunggal dari siji dengan Gusti, ya kita mau kemana lagi? Sudah sampai tujuannya. Kita sudah tidak memiliki banyak keinginan-keinginan, tetapi malah justru kita di sana akan terdorong dengan roh suci tersebut untuk selalu mendoakan agar saudara-saudara kita yang masih hidup di sana, yang masih berproses di dalam jagat padang di sana itu diberikan kesadaran sesadar-sadarnya untuk membangun kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Nah, demikian perkadang ini video yang ke-123 di mana kita semakin lebih dalam lagi mengenal roh suci. Semoga pengetahuan tentang roh suci ini semakin meneguhkan panjenengan, semakin membuat panjenengan percaya diri, meyakini seluruh perbuatan panjenengan itu berasal dari tuntunan budi. Nah, sehingga panjenengan selalu siap, selalu untuk perbuatan-perbuatan didedikasikan untuk kehidupan, dan hidup kita bisa migunani terhadap yang lainnya, menjadi pepadang bagi yang lainnya pada saat orang lain itu mengalami
ketersesatan. Demikian para kadang, kita akan berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Semoga materi ke depan lebih menarik dan bisa membuat panjenengan semakin mengimani Gusti, semakin rajin beribadah, bersembahyang di dalam keagamaan panjenengan masing-masing. Matur nuwun, rahayu.